Kemudian aku berkata, aku setuju dan kurasa wajar untuk mengatakan, meski orang jahat mempertahankan tampilan luarnya dalam raga manusia, mereka berubah menjadi hewan karena alam pikirannya. Tapi aku berharap, jangan biarkan ada kebebasan bagi angkara murka dan manusia berpikiran jahat yang menghancurkan kebaikan. Ini bukan masalah kebebasan, ucap Dewi Filosofia. Akan kutunjukkan saatnya nanti. Tapi, seandainya kebebasan yang diinginkan orang jahat sudah dicabut, justru hal itu membebaskan mereka dari hukumannya. Mungkin ini terkesan tidak normal bagi sebagian orang. Tapi, orang jahat tidak akan begitu bahagia manakala hasratnya sudah tercapai. Berbeda jika hasrat jahat tersebut tidak bisa diwujudkannya. Karena, jika berhasrat pada kejahatan memberikan penderitaan, penderitaan akan lebih sengsara manakala ada daya untuk mewujudkannya. Tanpa daya, hasrat ketidakbahagiaan tidak akan terpenuhi. Jadi, karena setiap tahap punya kadar penderitaannya sendiri, jika kau menyaksikan manusia dengan hasrat berbuat jahat, daya untuk berbuat jahat, dan terwujudnya kejahatan, niscaya manusia tersebut mengalami 3 kali lipat kemalangan. Ya, aku setuju. Tapi aku sangat berharap mereka segera terbebas dari kemalangan itu dengan lenyapnya daya untuk berbuat jahat. Mereka akan terbebas lebih cepat dari yang kau atau mereka bayangkan. Karena dalam kehidupan manusia yang amat singkat, tidak ada yang terlalu terlambat seperti yang dikesankan pikiran. Terutama karena tiada yang kekal. Harapan yang tinggi dan rencana ambisius kejahatan orang jahat seringkali dihancurkan oleh akhir yang tiba-tiba dan tak terduga. Setidaknya ini membatasi kesengsaraan mereka. Karena, jika kejahatan menyebabkan kesengsaraan, kejahatan itu semakin lama semakin membuatnya celaka. Jika, pada akhirnya kematian tidak mengakhiri kejahatan mereka, aku menganggap mereka adalah manusia yang paling tidak bahagia. Karena jelas, jika kesimpulan kita tentang kemalangan kejahatan itu benar, kesengsaraan apapun yang disepakati untuk abadi tidaklah terbatas. Memang aneh untuk disimpulkan dan sulit diterima, tapi menurutku ini sesuai dengan pernyataan kita sebelumnya. Kau benar, ucap Dewi Filosofia. Tapi, jika seseorang mengira sulit menerima suatu kesimpulan, ia harus menunjukkan bahwa ia telah membuat asumsi yang salah, atau susunan argumennya tidak serta-merta menghasilkan kesimpulan. Sebaliknya, asalkan ia setuju dengan asumsi yang telah didahuluinya, tidak ada dasar sama sekali untuk memperdebatkan kesimpulannya. Apa yang kukatakan mungkin juga tidak kalah aneh, tapi itu merupakan kesimpulan yang sama pentingnya dari asumsi-asumsi kita. Apa itu? Tanyaku. Orang jahat akan lebih bahagia jika mereka mendapatkan hukuman ketimbang tidak dihukum dengan balasan yang adil. Dan aku tidak setuju dengan yang mungkin kau pikirkan bahwa kejahatan akan diperbaiki lewat hukuman dan dikembalikan ke jalan yang benar melalui ketakutan akan hukuman, serta memberi contoh bagi orang lain untuk menghindari hukuman. Tidak, kupikir ada cara lain di mana orang jahat akan lebih tidak bahagia jika mereka tidak dihukum. Terlepas dari pertimbangan efek jera hukuman atau nilainya sebagai pencegah bagi orang lain. Apa cara lain itu? Nah, kita kan sudah setuju bahwa orang baik itu bahagia, sedangkan orang jahat tidak bahagia. Ya, jadi jika kesengsaraan seseorang diimbangi sesuatu yang baik, ia akan lebih bahagia dari orang lain yang kesengsaraannya murni tanpa campuran kebaikan. Iya kan? Sepertinya begitu. Bagaimana jika orang yang tidak bahagia itu, yang tidak memiliki bagian kebaikan apapun, harus menerima kejahatan lebih jauh selain dari kejahatan yang telah menyebabkan ketidakbahagiaannya? Akankah ia dianggap jauh lebih tidak bahagia dibanding orang yang kemalangannya berkurang karena ada kebaikannya? Tentu saja. Jadi, jelas bahwa hukuman bagi orang jahat itu adil, sedangkan bebas dari hukuman itu tidak adil. Tidak ada yang menyangkalnya. Dan tidak ada seorang pun yang akan menyangkal bahwa yang adil itu baik, sedangkan yang tidak adil itu buruk. Aku setuju.
Jadi, ketika orang jahat menerima hukuman, mereka menerima sesuatu yang baik. Hukuman itu sendiri baik karena keadilannya. Tapi, ketika mereka tidak dihukum, mereka memperoleh kejahatan lebih karena terbebas dari hukuman yang kau akui buruk karena ketidakadilannya. Maka, orang jahat jauh lebih tidak bahagia ketika mereka dibiarkan secara tidak adil terbebas dari hukuman, dibanding bila mereka menerima hukuman yang adil. Itu output logis dari kesimpulan kita sebelumnya, tapi aku ingin bertanya padamu, kau melewatkan hukuman bagi jiwa sampai setelah kematian raga, iya kan? Tentu saja, kelak ada hukuman besar. Ada yang dituntut dengan hukuman sangat berat. Ada pula, kupikir, yang dianugerahi rahmat yang mensucikan. Tapi aku tidak ingin membahasnya sekarang. Sejauh ini kita telah mengikuti argumennya agar kau bisa tahu bahwa apa yang kau anggap sebagai daya orang jahat bukanlah kekuatan sama sekali. Aku ingin kau tahu bahwa mereka yang terbebas dari hukuman yang kau keluhkan sama sekali tidak akan luput untuk membayar kejahatan mereka. Kebebasan mereka tidak akan bertahan lama, dan semakin kejahatan itu berlanjut, mereka akan semakin sengsara. Kejahatan akan sangat menyengsarakan jika tidak ada habisnya. Dan akhirnya, orang jahat akan lebih celaka ketika dibebaskan secara tidak adil dari hukuman, ketimbang bila mereka menerima balasan yang adil. Kesimpulan logisnya adalah bahwa orang jahat akan dibebani hukuman yang lebih berat persis ketika mereka yakin bisa lolos darinya. Kemudian aku berkata, ketika aku pertimbangkan argumen-argumenmu, aku kira tidak ada yang lebih benar untuk diungkapkan. Tapi ketika aku beralih ke pendapat manusia pada umumnya, hanya sedikit yang akan mendengarkanmu, apalagi sampai mempercayaimu. Memang benar, ucap Dewi Filosofia. Mata mereka terbiasa dengan kegelapan, dan mereka tidak dapat mengangkat dirinya melihat cahaya kebenaran. Mereka seperti burung yang tajam penglihatannya di malam hari, tetapi buta di siang hari. Selama mereka hanya memikirkan keinginannya sendiri dan tidak memikirkan tatanan penciptaan, mereka mengira bahwa dengan kebebasan untuk melakukan kejahatan dan tiadanya hukuman sebagai hal yang membahagiakan. Tetapi mari kita lihat apa yang telah ditetapkan oleh hukum kekekalan. Jika kau telah mengalihkan pikiran kepada hal-hal yang lebih tinggi, maka tidak perlu hakim untuk memberimu ganjaran. Kau sendirilah yang telah membawa dirimu ke kondisi yang lebih baik. Tapi jika kau cenderung mengarahkan hasratmu kepada hal-hal yang lebih rendah, jangan mencari-cari hukuman dari luar. Kau sendirilah yang menjatuhkan dirimu ke dalam kondisi yang lebih buruk. Analoginya, seperti ketika kau mengalihkan pandangan dari langit ke kotoran di tanah, maka semua hal lainnya akan lenyap. Dan suatu saat, kau merasa berada di dalam lumpur dan di saat lain berada di antara bintang gemintang, hanya dengan gerakan melihat. Tapi, manusia pada umumnya tidak melihat hal-hal seperti itu. Nah, apakah kita akan beserta orang-orang ini yang telah diperlihatkan seperti binatang? Bagaimana jika seseorang telah benar-benar kehilangan penglihatannya? Bahkan telah lupa bahwa ia pernah memilikinya dan menganggap bahwa ia telah memiliki segala yang dimiliki manusia sempurna. Apakah kita yang punya penglihatan akan berpikir sama dengan orang yang buta? Dan ada hal lain yang didasari argumen kuat, meski kebanyakan manusia juga tidak akan setuju, yaitu bahwa orang-orang yang berbuat tidak adil akan lebih tidak bahagia daripada orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan. Aku ingin mendengar argumennya. Baik, aku anggap kau tidak akan menyangkal bahwa setiap orang jahat layak mendapat hukuman, iya kan? Ya, dan sangat jelas bahwa orang-orang jahat tidak bahagia. Ya, jadi kau tak meragukan ketidakbahagiaan mereka yang layak dihukum. Ya, maka anggap saja kau seorang hakim di pengadilan. Kepada siapakah kau akan menjatuhkan hukuman? Apakah kepada orang yang telah melakukan kejahatan
atau kepada orang yang menjadi korbannya. Aku tak ragu mengatakan bahwa aku akan memenuhi hak orang yang telah menderita akibat menjadi korban perbuatan jahat. Jadi menurutmu pelaku kejahatan lebih celaka daripada korbannya? Tentu saja. Karena alasan ini dan alasan lainnya, berdasarkan fakta bahwa kejahatan pada dasarnya membuat manusia celaka. Tentu bahwa ketika seseorang berbuat jahat, kesengsaraan itu bukan milik korbannya, melainkan pelakunya. Tetapi orator pengadilan masa kini bersikap sebaliknya. Mereka berusaha membangkitkan simpati pengadilan bagi orang-orang yang telah mengalami kepedihan mendalam dan menyakitkan. Meskipun simpati yang adil justru lebih layak ditujukan bagi mereka yang bersalah. Mereka seharusnya dihukum bukan oleh penuntut hukum yang murka, tetapi oleh penuntut hukum yang baik dan simpatik. Sebagaimana orang sakit dibawa ke dokter, sehingga kesalahan mereka dapat dipotong dengan hukuman, ibarat tumor yang diangkat. Dengan begitu, pekerjaan penasihat hukum akan mandek, atau jika mereka memilih tetap bermanfaat bagi manusia, mereka akan beralih ke pekerjaan sebagai penuntut. Dan orang jahat itu sendiri, jika melalui rekayasa tertentu, dibiarkan melihat sekilas kebajikan yang mereka tinggalkan, seandainya mereka dapat melihat dirinya sendiri menyingkirkan kotoran dari perbuatan jahat melalui sakitnya hukuman, mereka tentu tidak akan lagi menganggap hukuman sebagai rasa sakit, karena kompensasi memperoleh kebaikan. Dan mereka akan menolak jasa penasihat hukum, kemudian menyerahkan diri sepenuhnya kepada penuntut dan hakim. Inilah alasan mengapa bagi orang-orang bijak, tidak ada sama sekali tempat untuk kebencian. Karena tidak ada seorang pun kecuali orang paling bodoh yang akan membenci orang-orang baik. Dan tidak ada alasan sama sekali untuk membenci orang jahat. Karena persis sebagaimana lemah adalah penyakit tubuh, demikian pula kejahatan adalah penyakit akal budi. Dengan demikian, karena kita menganggap orang yang tubuhnya sakit lebih pantas menerima simpatik daripada kebencian, maka orang-orang jahat lebih pantas menerima belas kasih daripada celaan. Karena mereka mengemban kejahatan yang lebih buruk dari sekedar sakit fisik. Kenikmatan apa yang manusia cari dalam hasrat menggebu? Mengolok-ngolok nasib dengan membunuh diri. Jika mereka mencari kematian, tak perlu tawar-menawar, kematian pasti mendekat. Memberi kudanya bebas kendali demi mempercepat lajunya, manusia adalah mangsa taring singa dan ular, harimau, beruang, dan babi hutan. Apakah manusia mangsa dari manusia juga? Mengapa ia memulai pertarungan dan menanti kematian dengan belati orang lain? Karena perilakunya berbeda? Hanya karena itu? Tidak, tapi semata-mata demi darah dan kebiadaban. Apa kau berharap pengkhianatan mendapat balasan sepantasnya? Maka, cintailah yang baik dan belas kasihi yang jahat.